Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Amrina, ada Farda, ada Ahwal dan juga ada Rizal, akan memaparkan sedikit mengenai penjelasan dari hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh kebijakan threshold atau batas minimal pada Tokopedia terhadap persepsi nilai konsumen dalam keputusan pembelian. Oke, teman-teman. Pertama, mari kita kupas mengenai pendahuluan dari penelitian kami. Apa saja sih isi yang harus ada dalam pendahuluan itu? Yang pertama, apa sih masalah yang mendasari penelitian ini? Yang kedua, apa yang sudah kami kerjakan oleh orang lain tentang tema ini? Yang ketiga, kenapa penelitian ini penting? Dan yang keempat, ada hal-hal baik itu kelebihan ataupun kelemahan dari penelitian ini yang belum pernah terselesaikan pada penelitian sebelumnya. Kalian tahu nggak sih bahwasanya saat ini banyak sekali yang menggunakan internet untuk berbagai hal. Melalui situs WR Social, di Indonesia sendiri sudah mencapai 202,6 juta jiwa di awal tahun 2021 sebagai pengguna internet. Dan wow-nya lagi, bahwasanya Indonesia menempati peringkat kedua menjadi negara di Asia Tenggara sebagai pemilik startup terbanyak seperti Gojek, OVO, Bukalapak, Tokopedia, Ruang Guru, dan sebagainya. Data ini diambil dari situs Startup Ranking 2020. Nah, kalian pastinya gak asing kan dengan yang namanya kata e-commerce seperti Shopee. Siapa sih yang gak kenal Shopee? Seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan juga Lazada. Semua e-commerce yang Amrina sebutkan tadi, siapa sih yang menjadi juaranya dari e-commerce? Kami ambil data melalui situs videografis goodnewsfromindonesia.com selama periode 2017 dan 2020. Yang menjadi jawara e-commerce diduduki oleh Shopee dan juga Tokopedia. Lalu, di antara si Shopee dan si Tokped, siapa yang menjadi juaranya e-commerce di Indonesia? Data yang bersumber dari similar web kategori marketplace, ternyata yang menjadi juara satu e-commerce yang ada di Indonesia adalah Tokopedia. Lalu apa sih yang mendasari kami untuk melakukan penelitian ini? Selain data-data yang telah Amrina sebutkan tadi, alasan yang mendasari lainnya yaitu sebelumnya masih jarang ditemukan adanya penelitian mengenai pengaruh kebijakan threshold ini, atau biasa yang disebut dengan batas minimal ataupun batas maksimum terhadap penilaian konsumen pada e-commerce karya anak bangsa Indonesia seperti Bukalapak ataupun Tokopedia. Nah, dengan adanya penelitian yang kami lakukan ini bertujuan agar mengetahui mengenai pengaruh adanya batas minimal yang diimbangi dengan adanya pengadaan promo bagi pengguna Tokopedia sebagai e-commerce kebanggaan Indonesia terhadap persepsi penilaian konsumen dan juga dalam pengambilan keputusan pembelian bagi konsumen. Nah, itu saja penjelasan mengenai pendahuluan, latar belakang yang mendasari penelitian ini dan juga tujuan melakukan penelitian ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, rujukan pustaka terdahulu. Berjudul The Effect of Threshold Free Shipping Policy on Online Shopper Willingness to Pay for Shipping oleh Huang Wenxin, Xin Georgisi, dan Liang Xiling. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui kemungkinan pengaruh persepsi konsumen terhadap kebijakan TFS yang terdiri dari tingkat ambang batas, biaya pengiriman, dan waktu pengiriman dalam kesediaannya untuk membayar ketika tingkat ambang batas di luar jangkauan. Yang kedua berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada e-commerce Tokopedia di Kota Semarang, oleh Wahid Imam D. dan Rodiah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Tokopedia di Kota Semarang. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori ada 6. Yang pertama yaitu tren belanja online. Tren belanja online merupakan aktivitas pembeli barang atau jasa menggunakan internet tanpa harus bertatap muka antara pembeli dan penjual terlebih dahulu. Yang kedua, e-commerce merupakan kegiatan bertransaksi jual beli barang dan jasa baik di dalam ataupun di luar negeri melalui perangkat elektronik. Yang ketiga, promosi. Adanya promosi membuat barang yang semula biasa saja menjadi luar biasa. Strategi promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti program gratis ongkir, diskon flash sale, voucher cashback, dan lain-lain. Yang keempat, persepsi konsumen. Persepsi ini proses awal terjadinya bisa dari stimulus yang diterima oleh individu menggunakan panca inderanya. Persepsi ini bisa berupa tanggapan atau respon yang baik ataupun buruk. Yang kelima, ambang batas atau threshold. Ambang batas yang dimaksud adalah batas maksimal ataupun batas minimal dalam pembelian produk. Yang keenam dan terakhir, keputusan pembelian. Keputusan pembelian dari konsumen terdiri dari keputusan jenis produk, bentuk produk, merek produk, penjualan produk, jumlah dan kualitas produk, waktu pengiriman barang, dan cara pembayarannya. Tentunya, kami dalam melakukan penelitian itu kami menggunakan beberapa metode penelitian. Nah, pada penelitian kami ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Apa sih itu pendekatan kuantitatif? Merupakan suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif menggunakan pengujian statistik atau data berupa angka sebagai alat dalam menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, dalam teknik pengambilan data, kami menggunakan kuesioner online melalui Google Form untuk disebarluaskan kepada responden sebagai pengguna Tokopedia. Nah, dalam penelitian kami ini terdapat 111 responden. Dan dalam pengolahan data penelitian kami ini menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 22. Hanya sekilas penjelasan mengenai demografi responden, bahwasanya responden didominasi oleh perempuan, hanya selisih 1 orang saja dengan laki-laki, dan didominasi responden dengan usia 20-24 tahun, dengan latar belakang sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi sebanyak 82 dari 111 responden, dan diikuti oleh taruna-taruni sebanyak 11 orang. Dengan penghasilan atau uang saku per bulan didominasi dengan nominal kurang dari 500.000, kemudian diikuti dengan nominal 500.000 sampai 1 juta sebanyak 30 orang. Nah, dalam metode penelitian ini kami juga menggunakan nilai KMO sebagai acuannya dan juga Bartlett's test. Serta kami juga menguji reliabilitasnya. Dari tabel yang sudah ada pada PowerPoint, dapat kami simpulkan hasilnya bahwasanya berhubung nilai KMO ini sudah melebihi 0,5, yaitu sebesar 0,706, dan signifikansinya sudah sebesar 0,00, maka itu kan sudah kurang dari 0,05, dapat dikatakan
uji validitas ini sudah mencukupi kecukupan sampelnya dan sudah dapat dianalisis lebih lanjut lagi. Dalam sebuah pengujian dapat dikatakan semakin reliable jika nilai Cronbach's-Alba lebih dari 0,6. Sedangkan pada penelitian ini, nilai Cronbach's-nya sebesar 0,906, maka sudah lebih dari 0,6 dan dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian. Pertama, ada uji koefisien determinasi. Kedua, uji F. Ketiga, uji T. Keempat, uji koefisien variabel. Dari uji tersebut mendapat hasil tabel uji hipotesis 1 dan tabel uji hipotesis 2. Tabel uji hipotesis 1 menyatakan bahwa kebijakan threshold atau batas minimal pada Tokopedia berpengaruh terhadap persepsi nilai konsumen. Sedangkan tabel uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa persepsi nilai konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang selanjutnya adalah simpulan dan saran. Pertama, simpulan. Kebijakan batas minimal mempengaruhi cukup signifikan terhadap persepsi nilai konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dalam mengurangi persepsi konsumen terhadap kebijakan ambang batas yang terlalu tinggi, dalam menghasilkan keuntungan untuk Tokopedia harus lebih hati-hati dalam menentukan kebijakan ambang batas pesanan minimum atau biasa yang disebut dengan minimum order untuk mendapatkan berbagai promosi seperti potongan harga, cashback, gratis ongkir, sehingga pelanggan dapat terhindar dari tambahan biaya ongkir ketika kurang dalam pembelian pesanan produk dari jumlah minimum yang telah ditentukan. Yang kedua adalah saran. Pihak Tokopedia juga dapat menawarkan kepada pelanggan opsi promosi yang berbeda dalam tingkat batas minimum order. Tokopedia seharusnya membuat kebijakan threshold harga lebih bisa dikurangi batas minimum ordernya. Tokopedia seharusnya bisa menawarkan opsi penggunaan 2 voucher sekaligus ketika pembeli memesan dan minimal order yang telah ditentukan. Berhubung semua topik pada artikel penelitian kami sudah kami kupas, sudah kami jelaskan, sudah kami share ke kalian, diharapkan penelitian ini bisa memicu kita untuk terus belajar melakukan berbagai penelitian mengenai isu-isu baru yang harus kita kaji, yang harus kita pecahkan masalahnya, dan bisa menambah literatur kita. Oke, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 8. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Bagi yang belum, silahkan tonton. Jangan lupa subscribe, like, atau bahkan juga bisa komen. Gitu saja, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.